Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari yang ke-7 dari perjalanan puasa kita sepanjang Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang ekspedisi Sungai Nil. Di hari yang ke-7 ini kami sudah bergeser dari Aswan, kemudian berada di kota Luxor. Kota Luxor adalah kota yang lebih utara, ya, lebih menuju ke muara, lebih ke hilir dibandingkan kota Aswan. Jaraknya dari kota Aswan sekitar 210 km. Kami melakukan perjalanan dari Aswan ke Luxor itu dengan menggunakan mobil, membutuhkan waktu kira-kira sekitar 3 jam. Pagi hari kita meluncur dari Aswan dan kemudian 3 jam kemudian kita sudah berada di kota Luxor. Kota Luxor ini adalah kota yang sangat bersejarah di dalam peradaban Mesir kuno. Kenapa? Karena Luxor ini pernah menjadi ibu kota Mesir kuno selama kurang lebih 1500 tahun. Jadi dalam sejarah Mesir kuno kita mengenal ada 2 ibu kota yang pernah dipakai dalam kurun yang panjang. Yang pertama di zaman Old Kingdom, ya, zaman kerajaan yang tua, yang abad-abad awal, mulai dari 3000 tahun sebelum Masehi sampai 2000 tahun sebelum Masehi, itu ada di kawasan utara, ya, Mesir bagian utara, dekat Kairo sekarang. Di selatan dari Kairo itu sedikit, yaitu kota Memphis. Selama 1000 tahun, Old Kingdom itu beribu kota di sana. Tetapi kemudian di Middle Kingdom itu terjadi perpecahan, ya, kacau balau, dan kemudian ibu kotanya tidak jelas selama 500 tahun. Nah, kemudian di era New Kingdom, itu kira-kira 1500 tahun yang terakhir, dipindahkanlah ibu kota Mesir kuno, kerajaan Mesir kuno itu dari Memphis ke kawasan yang di selatan, yaitu kota Luxor ini. Dulu namanya dalam bahasa Mesir disebut sebagai Thebes, ya, kota Thebes. Tetapi sekarang dikenal sebagai kota Luxor. Itu diadaptasi dari bahasa Arab, ya. Al-Qasr itu bermakna istana atau Al-Aqsar, istana raja, ya. Al-Aqsar kemudian diucapkan dalam logat bahasa Inggris atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Luxor. Nah, di kota Luxor inilah terdapat beberapa situs yang menarik, banyak situs yang menarik, tetapi kita akan membahas 3 saja. Dalam perjalanan ekspedisi Sungai Nil ini kita ambil 3 situs yang paling besar yang bisa kita saksikan kehebatannya sampai sekarang, ya, sangat menakjubkan. Yang pertama yang hari ini kita akan membahas adalah kuil Karnak. Ya, di sana ada 2 kuil sesungguhnya, kuil Luxor dan kuil Karnak. Tetapi yang terbesar itu adalah kuil Karnak. Kuil Luxor dan kuil Karnak ini menjadi pusat peribadatan di zaman Mesir kuno itu selama ribuan tahun. Bahkan kuil Karnak sebagai kuil yang terbesar dalam sejarah peradaban Mesir kuno itu bertahan sangat panjang, ya. Mulai dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi. Jadi bertahan kira-kira 1500 tahun dan itu menjadi pusat agama pagan di zaman itu. Jadi diwariskan dari Fir'aun 1 ke Fir'aun 2, ya, dari zaman Middle Kingdom itu sudah ada, dibangun di zaman itu dan kemudian dilanjutkan, diperbesar, disempurnakan, diluaskan, ya, ditambahi segala macam dari Fir'aun ke Fir'aun, dari dinasti ke dinasti. Nah, sampai sekarang kuil itu paling terpelihara di antara kuil-kuil yang lain, sehingga para turis itu bisa menyaksikan
peninggalan itu, ya masih relatif kelihatan bentuknya meskipun ada reruntuhan di sana sini. Kuil Karnak ini sangat besar, jauh lebih besar dari yang ada di Abu Simbel. Ya, kita sudah membahas peninggalan Fir'aun Ramses II yang ada di Abu Simbel, di mana kuil Abu Simbel itu memang dibangun oleh satu Fir'aun saja, yaitu Ramses II. Nah, yang di Luxor ini, kuil Karnak ini dibangun oleh puluhan Fir'aun ya, dari generasi ke generasi sehingga sangat besar. Setiap pergantian Fir'aun dia menambahi bagian tertentu, nambahi ruangan, nambahi patung, nambahi obelis begitu ya, sehingga menjadi sedemikian besar. Ukuran dari kuil itu kurang lebih lebar 800 meter dikalikan 1,5 kilo. Ya, jadi Anda bisa membayangkan betapa besarnya kuil ini ya, kompleksnya sangat luas. Ketika saya masuk ke sana, maka ya cukup capek juga ternyata berkeliling dari bagian sudut-sudut dari kuil Karnak itu. Nah, sahabat sekalian, kuil Karnak dan kuil Luxor ini menjadi dua kuil yang legendaris di zaman itu. Ibaratnya kalau orang Islam gitu ya, itu seperti Mekah dan Madinahnya begitu. Dua kuil ini sangat legendaris dan menjadi pusat penyembahan atau peribadatan dari kaum pagan pada waktu itu. Dan setiap tahun itu diadakan festival arak-arakan di antara kuil Luxor dan kuil Karnak. Jaraknya kira-kira 3 km. Kuil Karnak lebih ke utara, kuil Luxor itu lebih ke selatan. Kuil Karnak itu yang terbesar, ya, Luxornya lebih kecil. Tetapi di antara dua kuil itulah kemudian terjadi festival setiap tahun, ya, di mana terjadi semacam arak-arakan, kemudian ada tari-tarian, ada musik, dan itu tergambarkan di dalam relief-relief yang dipahat di dinding-dinding kuil itu. Digambarkan ada misalnya model perahu ya, solar bark atau perahunya para dewa Mesir kuno waktu itu, yang di atasnya ada dewa dan dewi ya, keluarga dari Amun-Ra. Itu adalah dewa terbesar yang disembah oleh agama pagan ya, oleh penganut agama pagan. Amun itu dewa perang, Ra itu adalah dewa matahari. Nah, itu disatukan dalam satu dewa, namanya Dewa Amun-Ra, bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anaknya gitu ya. Nah, itu diarak dalam arak-arakan yang sangat meriah, dan itu bisa dilihat di dalam situs di kuil itu. Di dinding-dindingnya dipahat dengan penjelasan huruf-huruf hieroglifs di sana. Oke, sahabat sekalian, ini adalah kuil yang terbesar yang sekarang kita bisa menyaksikan dan ramai dikunjungi oleh para turis ya, pingin memahami tentang peradaban dan budaya para Fir'aun di zaman New Kingdom. Jadi perlu dibedakan ya, saya kira ini perlu saya klarifikasi, perlu saya perjelas. Karena di forum kita ada di komentar, kolom komentar itu ada sejumlah kerancuan yang dipahami oleh sebagian kawan. Tidak bisa membedakan atau belum bisa membedakan zaman atau era New Kingdom dengan era Old Kingdom. Era New Kingdom itu adalah di mana Fir'aun Ramses II itu berada. Era Old Kingdom itu kira-kira berjalan 1000 tahun ya, 3000 tahun sebelum Masehi sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Dinastinya itu bertahan sampai dinasti ke-6. Nah, mulai dari dinasti ke-7 sampai dinasti ke-17 itu terjadi kekacauan dan perpecahan selama 500 tahun di zaman Mesir kuno itu ya, di era Middle Kingdom. Nah, mulai dari dinasti ke-18 sampai dinasti ke-30 itu berada di era New Kingdom, di mana Ramses II itu berada. Nah, Ramses II itu ada di dinasti yang ke-19. Jadi generasi kedua atau dinasti kedua di era New Kingdom. Nah, di era New Kingdom ini
ibu kotanya tidak lagi di utara, di Memphis, melainkan di selatan, di Tebes itu. Nah, kita bisa membedakan peradaban dan teknologi mereka. Situs-situsnya berbeda antara era Old Kingdom dengan era New Kingdom. Kalau kita bicara tentang piramid, maka itu adalah peninggalan dari Old Kingdom ya, sampai dinasti yang ke-6, dan itu ada di kawasan utara, di sekitar Memphis. Kalau sekarang di sekitar Kairo ya, di Giza, di Saqqara dan sebagainya, itu adalah piramid-piramid peninggalan dari Old Kingdom. Tetapi di New Kingdom itu tidak pernah membangun piramid. Ya, jadi jangan salah, ini saya membaca di komentar kita ada yang mengatakan bahwa Ramses II itu membangun piramid, kemudian dibikinlah dari tanah liat dan seterusnya. Oh, beda, sama sekali berbeda. Ya, jadi New Kingdom, Ramses II itu adalah bagian dari raja-raja di New Kingdom, tidak pernah membangun piramid. Situsnya adalah berupa kuil-kuil dan salah satunya adalah tempat pemakamannya yaitu Lembah Raja yang nanti akan kita bahas di dalam episode yang berbeda. Jadi ada dua situs yang berbeda, piramid dan kuil. Apa bedanya? Piramid itu pemakaman, tempat pemakaman ya, makam sesungguhnya piramid itu. Sedangkan kuil adalah tempat peribadatan. Nah, di zaman Ramses II, di zaman New Kingdom tidak ada piramid yang dibangun. Yang ditinggalkan situsnya adalah kuil-kuil ya, diantaranya kuil Karnak, kemudian patung-patung besar, dan tempat pemakamannya itu tidak dalam bentuk piramid, tetapi dimakamkan di Lembah Raja yang akan kita bahas di episode yang berbeda. Nah, tentang bahan bakunya ya, itu dipertanyakan juga dalam komentar forum atau dalam kolom komentar. Saya ingin menanggapi sedikit sekaligus mengklarifikasi. Kemarin saya mengatakan bahwa granit yang datang dari Aswan itu digunakan sebagai bahan dari piramida. Nah, sesungguhnya seperti saya jelaskan di episode yang lalu, tidak seluruh dari bentuk piramid itu terbuat dari granit. Kenapa? Karena granit itu jumlahnya sangat terbatas. Batu-batuan yang kelasnya sangat tinggi ya, istimewa. Itu tidak cukup untuk membangun bangunan-bangunan yang besar itu seluruhnya, tetapi hanya bagian-bagian tertentu saja ya. Seperti coba Anda cermati kembali episode yang lalu, di episode ke-6, bahwa batu granit itu digunakan satu misalnya untuk membangun patung. Ya, Anda bisa lihat fotonya kita unggah kembali bahwa ada patung-patung yang dibuat dari bahan batu granit. Itu kelihatan kalau Anda melihat sosoknya langsung atau bahkan dari fotonya itu sudah kelihatan. Ya, patung-patung yang dibuat dari batu granit bentuknya atau warnanya itu kemerah-merahan, abu-abu kemerah-merahan dengan bentukan yang halus. Ya, pasti langsung kelihatan, oh ini batu granit. Ada juga patung yang dibuat dari batu kapur, ada juga. Ada juga batu yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, ya. Patung yang dibuat dari tanah liat yang dibakar, ya, seperti tembikar. Ada juga, gitu ya. Tetapi batu granit itu bisa digunakan untuk satu membuat patung. Yang kedua, untuk membuat peti mati, ya, sarkofagus yang memuat jenazah para Fir'aun, ruangan pemakaman. Atau untuk struktur-struktur tertentu dari bangunan kuil maupun di piramid. Kenapa? Karena memang tidak cukup kalau untuk bangun semuanya. Piramid itu dibangun dari berbagai macam bebatuan. Yang bagian-bagian istimewanya itu dari batu granit. Tapi yang lainnya nanti ada dari batu kapur, ada dari tanah liat yang dibakar ya untuk menghaluskan dan sebagainya. Ya, jadi jangan salah tafsir, salah memahami. Silahkan dicermati ulang ya. Jadi struktur-struktur tertentu saja yang dibangun dari atau menggunakan bahan batu granit. Selebihnya macam-macam batu. Oke, nah yang lainnya lagi yang perlu diklarifikasi adalah Fir'aun itu, ya Fir'aun Ramses II maksud saya, tidak pernah membangun piramid. Dia meninggalkan kuil, salah satunya adalah kuil Karnak ini.
kuil yang terbesar sepanjang sejarah. Tetapi itu bukan hanya bangunan karya dia, melainkan berganti-ganti dilengkapi oleh para Fir'aun sesudahnya. Nah, sahabat sekalian, di kuil Karnak inilah kita bisa menyaksikan bahwa Fir'aun, ya, para Fir'aun di era New Kingdom itu membuat kuilnya itu dari bahan yang berbeda dengan yang dibangun di Giza. Misalnya piramida Giza atau kuil-kuil di zaman Old Kingdom yang terdiri dari cutting stone, ya, batu yang dipotong begitu. Tapi kalau di kuil Karnak ini, di era New Kingdom termasuk di kuil Luxor, itu ternyata dibikin dari potongan-potongan batu yang lebih kecil. Kemudian dari batu bata, ya, tanah liat yang dibakar, yang kemudian dilapiskan sehingga halus, setelah kering atau bahkan mungkin saat basah itu digurat, kemudian dikeringkan, dibakar. Nah, itu kelihatan, ya, Anda bisa melihat dari foto Karnak ini, di mana kelihatan bahwa kuil Karnak ini tidak dibangun dari batu-batu, potongan batu-batu sepenuhnya seperti yang ada di piramida Giza, melainkan dari batu-batu yang lebih kecil, kemudian dari tembikar, kemudian dari tanah liat yang dibakar, dan sebagainya, sehingga memiliki daya tahan yang lebih rendah dibandingkan batu-batu yang ada di zaman Old Kingdom. Nah, di kuil Karnak ini selain dindingnya yang Anda bisa lihat, ya, itu seperti dari bahan tanah liat begitu. Di bagian lebih ke dalam, ya, itu ada saya menyebutnya hutan pilar, ya, tinggi-tinggi beton-beton begitu. Nah, itu juga ternyata terdiri dari potongan-potongan batu yang kecil, bahkan sebagiannya dari tanah liat yang dibakar itu. Ada pada jarak kira-kira 100 meter, itu jajaran pilar, ya, jumlahnya 134 pilar, ya, makanya saya menyebutnya sebagai hutan pilar. Sangat menarik, sangat besar, kira-kira 3 orang dewasa, ya, membentangkan tangannya begini, bergandengan, itu membentuk ukuran dari diameter pilar-pilar itu. Ya, itu yang disebut oleh Al-Quran. Fir'aun itu membentuk tiang-tiang pancang yang tinggi, bangunan-bangunan yang besar, dan seterusnya. Nah, yang juga menarik, di bagian pintu gerbangnya itu ada yang disebut sebagai Thoriqul Qibas, ya, jalan domba. Kanan kirinya penuh dengan patung-patung, ya, raja kambing, ya, raja domba. Badannya singa tetapi kepalanya domba. Ya, itulah di dalam agama pagan penuh dengan simbol-simbol dewa-dewi seperti itu. Jadi kalau kita menyusuri dari depan Thoriqul Qibas, kemudian masuk pintu gerbangnya, ada patung Fir'aun Ramses II. Memang ini luar biasa, Ramses II ini meninggalkan patung-patung besar di mana-mana, ya, karena dia adalah Fir'aun the Great. Dia meninggalkan patung yang besar-besar. Kemudian ada semacam gapura besar. Ketika masuk ketemulah dengan hutan pilar itu, dan semakin ke dalam kita akan menemukan banyak ruang-ruang yang dibangun oleh Fir'aun di zaman yang berbeda. Oke, sahabat sekalian, saya kira untuk kajian kita kali ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Kita bicara tentang kuil Karnak, tetapi kita akan bicara lagi di episode selanjutnya karena saya akan masih berada di kota Luxor ini selama 3 hari, sehingga 3 episode kita akan bicara tentang berbagai situs yang ada di kota Luxor ini. Nah, sebagai penutupnya ada satu ayat yang menarik di dalam Al-Quran bercerita tentang bangunan-bangunan tinggi, pilar-pilar yang dibangun oleh para Fir'aun di zaman New Kingdom itu. Ayatnya ada di dalam surat Al-Fajr ayat 10-12. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak yang besar, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Rentetan di dalam surat Al-Fajr ini sebetulnya menceritakan tentang betapa hebat, ya, era Fir'aun itu dengan peradabannya, tetapi mereka kemudian melakukan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kezaliman kepada rakyatnya dan sebagainya. Kemudian diceritakanlah mereka mengalami keruntuhan pada akhirnya.
Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah tentang peradaban masa lalu dan pelajaran yang penting buat kita supaya kita tidak meniru sisi jeleknya, melainkan tetap mendapatkan hikmah sisi baiknya. Mudah-mudahan puasa kita yang penuh berkah ini adalah puasa yang penuh hikmah juga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.